الحمد لله القائل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أحمده سبحانه وأشكره وهو القائل ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو العزيز الحميد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله كان طويل الصمت قليل الضحك بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهو على هذه الأمة خير الشهيد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta mencegah larangan-larangannya. Juga takwa yang dapat dijadikan sebagai ukuran pengakuan atas semua nikmat Allah yang tiada terhitung banyaknya, yaitu dengan membuktikan syukur lewat ucapan maupun perbuatan. Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Abu Al-Yaman, dari Su'aib, dari Az-Zuhri, dari Atha bin Yazid Al-Laythi, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling utama?" Maka beliau pun bersabda, "Mu'minu yujahidu fi sabilillahi bi nafsihi wa malihi." Qalu summa man? Qala mu'minu fi sa'bi min asy-syi'abi yattaqillaha wa yad'un nasa min sarri. Seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Mereka bertanya, kemudian siapa lagi? Beliau bersabda, seorang mukmin yang berada di sebuah lembah karena takut kepada Allah dan menjauhi kejahatan manusia. Tidak diragukan lagi bahwa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala atau fisabilillah dengan segenap jiwa dan harta merupakan salah satu amal dalam Islam yang sangat mulia dan mempunyai nilai keutamaan yang besar sekali. Sehingga tidak mengherankan apabila Nabi menempatkannya dalam deretan orang-orang terbaik di antara kaum muslimin. Dengan jihadlah agama Islam bisa berdiri tegak, kokoh, berkembang, tersebar dan sampai kepada kita. Dengan jihad pula Islam disegani oleh musuh-musuhnya. Berjihad yakni pergi berperang bersama kaum muslimin untuk melawan musuh demi menegakkan kalimat Allah bukanlah hal yang ringan. Tidak setiap orang bersedia dengan sanggup berjihad, karena orang yang berjihad ke medan perang harus siap menerima risiko terberat, luka-luka, cacat, tertikam perutnya, terpenggal kepalanya sampai menemui kematian. Namun walaupun seseorang masih hidup hingga peperangan berakhir dengan menang, dia akan tetap hidup mulia. Dan dia pun berhak mendapatkan harta rampasan perang ghanimah. Selain itu, apabila pasukan kaum muslimin mendapatkan kemenangan, maka Islam pun bertambah jaya, semakin tersebar dan pemeluknya semakin banyak. Kenapa yang disebut dalam hadis di atas adalah berjihad dengan jiwa dan harta? Bagaimana dengan orang yang hanya mampu berperang dengan jiwanya saja tanpa mengeluarkan harta dikarenakan miskin? Atau seseorang dikarenakan kondisi usia atau fisiknya tidak memungkinkan sehingga dia hanya sanggup berjihad dengan harta saja tanpa turut terjun langsung ke medan jihad? Apakah mereka tidak termasuk dalam kelompok yang disebutkan Nabi dalam hadis tadi? Memang berjihad dengan harta itu mulia, dan berjihad dengan jiwa juga mulia.
Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah membebani seorang hamba lebih dari kemampuannya. Akan tetapi yang termulia dan terbaik tentulah seorang muslim yang sanggup melakukan keduanya. Ini sangat masuk akal. Sebagaimana halnya seorang alim dan ahli ibadah, masing-masing mempunyai keutamaan. Namun seorang alim yang ahli ibadah tentu lebih mulia dan utama daripada hanya seorang alim yang bukan ahli ibadah. Atau seorang yang ahli ibadah tetapi dia tidak berilmu. Maka dari itu para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih menjelaskan tentang keutamaan berjihad dan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dijanjikan Allah surga. Itu dapat kita baca dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 111. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'adan alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran. Sesungguhnya Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan memberikan balasan surga kepada mereka. Mereka berperang di jalan Allah, maka mereka membunuh atau terbunuh. Itulah janji yang benar dari Allah dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Yang kedua, diampuni dosa-dosanya. Itu dapat kita baca dalam Quran surah As-Saff ayat 10 sampai 13 yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Itulah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dia juga akan memasukkan kalian ke tempat tinggal yang lebih baik dalam surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Yang ketiga, diharamkan dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ighbarrat qadamahu fi sabilillah harramahu Allahu 'alan nar." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang kedua telapak kakinya terkena kotoran debu jalan Allah, maka Allah mengharamkannya dari api neraka. Yang keempat, lebih baik daripada seisi dunia. Rasulullah SAW juga bersabda, la ghadwatu aw rahatu fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya sehari atau semalam jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan semua isinya. Begitu dalam hadis riwayat Ahmad dan Sahal bin Sa'ad. Kemudian yang kelima, amal yang paling utama setelah iman. Jihad itu merupakan amal yang utama selain iman. Dalam sebuah hadis sahih dari Sa'id bin Al-Musayyib dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali afdalu faqala imanu billahi wa rasulih. Qila thumma madza? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qila thumma madza? Qala hajjun mabrur. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang, amal apakah yang paling utama? Beliau bersabda, iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia bertanya lagi, kemudian apa? Beliau bersabda, jihad jalan Allah. Dan ada yang bertanya lagi, lalu apa? Kata beliau, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, puncak tertinggi dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, Rasul amril Islam wa amuduhu salatu wa zirwatu sanamihil jihad. Perkara yang paling pokok adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya yang tertinggi adalah jihad. Hadis riwayat Tirmizi dari Muaz bin Jabal. Kemudian yang ketujuh, orang yang mati syahid tetap hidup di surga. Itulah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala lewat firman-Nya yang dapat kita baca dalam Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanna allazina qutilu
fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim. Dan janganlah kalian menyangka bahwa orang-orang yang gugur jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu tetap hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Saudara-saudaraku, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kiranya itulah sebahagian daripada besarnya nilai pahala kebaikan-kebaikan apabila kita berjihad dengan harta dan diri kita. Satu nilai yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dijadikan senang untuk berjihad, baik jihad itu lewat diri kita maupun harta kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.